Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dan segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang indah buat kami semua. Memberkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami, agar kami mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, senang kembali lagi berjumpa dengan saudaraku di Saat Teduh edisi kali ini. Dan saat ini Bible Journey kita, pembacaan kita sampai di Yosua 19 sampai pasal yang ke-21. Dan saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan lupa untuk terus mengikuti Bible Journey. Dan rema kita di hari ini saya ambil di Yosua 20 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Berkata demikian, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada
para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Jadi Bapak Ibu, inilah konteks di mana Tuhan ingin membuat satu kota perlindungan sehingga orang yang tidak sengaja membunuh bisa melarikan ke sana, sehingga keluarga atau pihak dari orang yang terbunuh tadi ingin menuntut balas, dan orang itu berada di dalam kota perlindungan. Mereka tidak dapat menuntut balas terhadap orang yang sudah lari di kota perlindungan, Bapak Ibu, seperti itu. Dan bagaimana di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 15 ayat 2 berkata demikian, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jika di perjanjian lama Allah membuat satu kota perlindungan sehingga orang yang melakukan kesalahan lari ke tempat itu sehingga ia tidak dihakimi, di perjanjian baru Yesus menerima orang-orang berdosa sehingga para orang Farisi dan ahli Taurat sangat bersungut-sungut mengapa Tuhan Yesus mau menerima mereka. Bapak Ibu, saudaraku, hari ini saya mau katakan bahwa kita orang berdosa, saya dan saudara adalah orang berdosa yang terus mengalami sebuah intimidasi dari iblis, tuduhan dari iblis bahwa kita orang berdosa, kita melakukan hal ini, melakukan hal itu, kita terus diintimidasi. Tetapi kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus adalah kota perlindungan kita. Tuhan Yesus mau menerima kita apapun yang menjadi keadaan hidup kita. Kita yang telah jatuh di dalam dosa, yang bersalah, yang melakukan sebuah kesalahan, tidak lagi ke kota perlindungan, tetapi ada Tuhan Yesus yang menjadi kota perlindungan. Segala intimidasi iblis, segala tuduhan iblis itu tidak berlaku lagi ketika kita berada di dalam Yesus. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa mari kita datang sama Tuhan Yesus, sebab dengan darahnya, dengan pengorbanannya, ia telah membeli lunas hidup kita. Kita telah dibeli lunas dengan darahnya, sehingga ia adalah tempat di mana kita bisa berlari mencari perlindungan. Yesus adalah tempat di mana kita bisa berlari mencari perlindungan dari setiap tuduhan iblis, dari setiap intimidasi iblis. Dan saya mengajak kita, Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah kota perlindungan kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Hari ini kita membahas tentang kota perlindungan, Bapak Ibu. Mungkin yang menjadi kota perlindungan kita saat ini adalah uang kita. Di setiap ada persoalan mungkin, di setiap ada masalah mungkin, ada pergumulan mungkin. Mungkin yang menjadi kota perlindungan kita adalah orang tua kita atau orang-orang terdekat kita yang mungkin kuat, yang bisa menolong kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan siapapun, Bapak Ibu.
tetapi andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan Yesus adalah jawaban yang tepat. Tempat di mana kita berlari, tempat di mana kita bisa pulang dan mendapatkan perlindungan. Perlindungan Tuhan Yesus permanen, Bapak Ibu, bukan sementara tetapi permanen. Perlindungan Tuhan Yesus selamanya sampai kesudahan zaman, Bapak Ibu, selamanya kekal. Tidak hari ini, tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, Bapak Ibu, tetapi permanen. Jadi saya ingin katakan kepada kita semua bahwa ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi sebuah masalah ataupun tuduhan iblis, lari di dalam kota perlindungan, yaitu Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkaulah kota perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Ketika Engkau berserta kami, siapa yang menjadi lawan kami? Tidak ada. Sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang menyaksikan program Saat Teduh kali ini. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu diberkati Tuhan. Mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.